Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarjim dan tahsin Quran surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wa adalah huruf qasam, artinya sumpah, arti maknanya adalah demi. Demi an-nazi'ati. Nazi'ati artinya berasal dari naza'. Naza' artinya orang yang sedang sakratul maut. Tapi kerana na-nya panjang, nazi'ati menjadi fa'il, artinya jadi subjek. Jadi pencabut atau orang yang membuat naza'. Siapa yang membuat naza'? Itu adalah malaikat Israel. Gharqan artinya, kalau makna dasarnya adalah tenggelam, susah, artinya demi orang yang membuat naza'. Gharqa, jadi orang yang sedang dicabut nyawanya, ia akan merasakan gharqa. Gharqa artinya tenggelam, susah, sesak, dan intinya adalah merasakan kesusahan, kepayahan. Diartikan juga dengan keras. Kemudian wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Wa demi nasyitati artinya demi nasyitati artinya periang. Jadi malaikat Israel riang, senang mencabut, nashta dengan penuh riang, dengan penuh lembut. Jadi ada dua model maka malaikat Israel mengerjakan tugasnya. Yang pertama, orang tersebut merasa kesusahan. Yang kedua, orang tersebut merasakan riang, lembut, senang. Kemudian was-sabihati sabha. Jadi wan nasyitati nashta, demi mencabut yang riang, nashta yang riang lagi lembut, seperti itu. Kemudian was-sabihati sabha, demi yang berjalan jauh, berjalan jauh. Demi berjalan jauh, sabhan, jauh. Artinya jauhnya maksudnya adalah yang turun dari langitnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat jauh. Jadi ketika terjadi pencabutan nyawa, maka ada yang turun dari langit, dari pejalan jauh, maksudnya dari langit turun ke bawah. Sabihati pejalan jauh, sabhan sangat jauh. Tapi tidak membutuhkan waktu yang lama karena ia adalah malaikat, maka diizinkan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang cepat. Fas-sabiqati sabqa. Fa maka sabiqati artinya pendahului, orang yang mendahului. Sabqan saling mendahului, sabqan saling mendahului. Jadi dia berpacu ke bawah, saling mendahului satu sama lainnya. Ini adalah malaikat. Yang dimaksud adalah malaikat. Malaikat apa? Malaikat azab dan malaikat rahmat, saling mendahului.
ketika malaikat Israel melaksanakan tugasnya, itu turun malaikat azab dan malaikat rahmat saling mendahului untuk menjemput roh yang sedang dicabut nyawanya yang diambil oleh malaikat Israel. Jadi falmudabbirati amra, maka mudabbirati yang mengatur, amron urusan. Jadi urusan itu diatur. Jadi setelah mereka saling mendahului sampai di atas dunia, kemudian mereka mengatur segala urusannya. Malaikat azab mengatur urusan masalah azab, malaikat rahmat mengatur masalah rahmat di atas dunia. Artinya ia akan memperlihatkan azab kepada orang yang sedang sakratul maut dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau orang husnul khotimah, dia akan memperlihatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Kemudian yauma tarjufur rajifah, yauma hari, tarjufur rajifah menggetarkan. Tarjufu artinya menggigil. Rajifa penggetaran. Jadi yauma hari, rajifah artinya penggetaran. Ada yang menggetarkan. Jadi yang menggetarkan ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir, yang menggetarkan itu adalah suara trompet pertama. Tarjufu, sehingganya bergetar dia. Kemudian tatba'uha radifah. Tatba'u ittiba', taba'a artinya mengikuti. Tatba'uha mengikutinya. Radifah artinya adalah diikuti dengan tiupan yang kedua. Radifah artinya tiupan yang kedua. Jadi tiupan setelah ada tiupan pertama, maka ada lagi tiupan yang kedua. Tiupan pertama bergetar, kemudian tiup lagi, ada diiringi dengan tiupan yang kedua. Qulubun yawmaidhin wajifah. Qulub, hati-hati, maksudnya hati-hati manusia, hati-hati yang memiliki hati, ya. Yauma idzin, pada hari itu, wajifah, merasa mencekam, merasa situasinya menakutkan, mencekam. Wajifah, situasi yang mencekam dan menakutkan, sehingganya hati mereka merasa takut. Itu wajifah artinya mencekam, menakutkan. Qulubun yauma idzin wajifah, hati. Jadi banyak hati, seluruh hati pada masa itu, yauma idzin pada hari itu, wajifah, merasa mencekam, menakutkan atau menakutkan, ya. Absaruha khashi'ah. Absar, mata-mata, bahasa kata basar artinya mata, sam'a telinga. Absaruha, mata-matanya, khashi'ah, tertunduk takut, menunduk semuanya, seluruhnya makhluk Allah, manusia dan jin, itu tertunduk takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani menatap Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Yaquluna inna
lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, ya, mata-mata yang tertunduk tadi, yang merasa mencekam tadi, mereka berkata, apakah inna sesungguhnya kami, la sungguh, marduduna dikembalikan, fil hafirah, fi di dalam hafirah, kehidupan yang semula. Jadi mereka berkata, apakah sesungguhnya kami sungguh dikembalikan fi di dalam hafirah, kehidupan yang semula. Aidza kunna 'idzaman nakhirah. Apakah idza, apabila atau ketika, kunna, kun dijadikan, na kami, kunna telah dijadikan kami, izaman tulang belulang, nakhirah yang hancur. Karena mereka baru telah selesai mengalami alam barzah, yaitu alam kubur. Jadi mereka bertanya, apakah ingatan mereka merasa mereka sudah hancur dimakan tanah. Kemudian qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah. Qalu, mereka berkata, tilka itu, atau yang demikian itu, idzan apabila, karratan pengembalian, khasirah yang merugi. Jadi yang demikian itu, idzan apabila, karratan pengembalian, khasirah yang merugi, atau orang-orang yang merugi. Jadi mereka dihidupkan kembali, dan pengembalian kehidupan mereka dari kematian mereka itu adalah kehidupan yang merugi, kata mereka. Jadi mereka semuanya merasa rugi. Mereka semuanya tanpa terkecuali merasa rugi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingganya mereka tertunduk takut. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa maka, innama hanya, inna sesungguhnya, ma apa, tapi kalau digabung innama hanya. Fa innama maka hanya, hiya dia, zajratun bentakan, wahidah, wahid satu. Jadi maka hanya dengan bentakan, zajratun, hanya dengan bentakan, zajratun bentakan satu kali. Artinya itu suara yang sangat keras. Ini ditafsirkan sebagai trompet. Ditiupkan trompet satu kali lagi, maka fa idzahum bis-sahirah. Jadi maka ketika itu, ketika itu, hum mereka, bis-sahirah mereka kembali hidup, kembali bangun, bangkit mereka dari kubur mereka. Jadi kembali dia bangun
dan kembali ia bangkit, hidup kembali dia. Hal ataka hadithu Musa. Hal, adakah, ata, memberikah kamu, hadis, cerita Musa, tentang Nabi Musa alaihissalam. Itulah tahsin dan tarjim Quran surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.